Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita Natal di tempat ini, amin. Haleluya. Karena hari ini kita merayakan Natal. Merayakan Natal, kita mau sapa teman-teman kita yang ada di kanan kiri. Kita katakan selamat Natal. Coba lihat kiri Berikan kanannya. salam terbaik. Merry Christmas. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kita Berikan bisa senyum yang terbaik. lalui tahun 2003 ini dengan pemeliharaan Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur tahun ini kita bisa merayakan Natal kembali. Ya, dan tema kita pada hari ini adalah ku hidup karena kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Kita tahu bahwa kemurahan Tuhan besar atas hidup kita, amin. Dan Natal adalah salah satu bukti dari kemurahan Tuhan. Amin. Ya. Siapa yang percaya sepanjang 2023 ini hidup kita karena kasih karunia Tuhan. Amin. Karena kemurahan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. 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 Kami mau bersyukur Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia sudah lahir bagi kita semua. Dia lahir sebagai bukti betapa besarnya kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi katakan, betapa besar Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Engkau yang layak Tuhan, untukku. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau, yes Lord Jesus. Ku sembah Kau, Engkau yang layak untukku sembah. Betapa besarnya kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Betapa besar Kau telah lahir bagi setiap kami Tuhan. kasih-Mu Allahku, Betapa besar Tuhan kemurahan-Mu Tuhan. Kau Amin berikan Yesus. Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama kita katakan, kami sembah Engkau. Ku sembah Kau, yes
Dia yang layak disembah. Mari angkat suaramu Bapak Ibu. Katakan kami sembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang layak disembah. Engkau telah lahir bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Engkau telah lahir bagi setiap kami. Kami naikkan sembah kami, kami naikkan pujian kami yang terbaik bagimu Yesus. Haleluya. Hanya bagimu Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja. Engkaulah Raja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu sungguh besar. Kasih-Mu Bapak Ibu Saudara, maukah bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberikan segala sesuatunya bagi setiap kita. Dia tidak hanya menebus dosa kita, Dia berikan segalanya buat kita. Tuhan memberikan hidup, Tuhan memberikan hidup yang baru bagi setiap kita. Tuhan berikan pemulihan bagi setiap kita. Tuhan berikan damai sejahtera bagi setiap kita. Tuhan katakan apa yang tidak Tuhan berikan. Dia sudah menyerahkan segala-galanya buat setiap kita. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua tanganmu. Kita mau bersyukur. Kita mau menyembah Dia dengan segenap hati kita. Dia yang sudah lahir, Dia sudah memberikan segala sesuatunya buat kita. Sungguh besar kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Layaklah Dia disembah, layaklah Dia ditinggikan. Kau layak terima segala pujian penyembahan kami. Kau layak Tuhan. Haleluya. Kita katakan, kami mau sembah Engkau Tuhan. Ku sembah Kau. Katakan dengan segenap hatimu. Tuhan tahu hatimu. Katakan dengan tulus. Engkau yang layak disembah Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Yes. Haleluya, lebih sungguh lagi katakan, kami sembah.
bersama-sama merayakan kelahiran-Mu Tuhan. Biarlah sukacita Natal ada di tempat ini, mengalir dalam kehidupan kami, mengalir dalam keluarga kami, mengalir dalam seluruh aspek kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang kita percaya katakan. Amin. Haleluya. Mari lihat kiri kanannya. Adakah wajah sukacita? Wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Amin. Yang wanitanya cantik-cantik, yang prianya ganteng-ganteng. Vibes-nya Christmas ya. Iya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama puji Tuhan. Amin. Kita mau sambut Sang Raja. Dia sudah lahir bagi kita semua. Amin. Katakan kiri kanannya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Coba yang sebelah kiri saya katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Gantian yang sebelah kanan katakan. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. puji, Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Jemaat saja katakan bersama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Bersama-sama. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Kita angkat tangan bersama-sama, setuju? Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. mulia Puji namanya. Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Bersama-sama bertepuk tangan. puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, Mulia namanya. mulia namanya. Puji Hosana, Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. lebih sungguh lagi bersama-sama. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Hosana, mulia namanya. Hai mari berhimpun, hai mari berdiri dan bersukaria turut semua
mulia Sang Raja. Sembah, lebih sungguh lagi. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Yang wanita katakan, dari Tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah menyanyi jua di hadapan bersama-sama Gloria, muliakan muliakan Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Tuhan. Nah, karena hari ini hari yang spesial ya. Kita ada mau ngadain apa aja nih Kak? Ya, hari ini kita mau menyaksikan tari-tarian, kita juga mau menyaksikan drama. Ya, kok ya. Jadi kita langsung aja kita sambut penampilan dari tarian dari kids kelas kecil. Iya. Tepuk tangan. Waktu dan tempat dipersilakan.
cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Firman Tuhan mengubah hidupku, kuat dalam iman dari waktu ke waktu. Baca, ayo baca firman Tuhan. Lakukan firman-Nya. Gak boleh kamu cuma ngomong doang, tapi lakukan itu yang terbaik. Tapi lakukan itu yang terbaik. Tapi lakukan itu yang terbaik. Mana tepuk tangannya untuk anak-anak kita? Iya, puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat, menyaksikan penampilan dari tarian tamborin. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku
bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi cinta baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, sucikanku, kuduskan hatiku, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Jadi cinta bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu. Sucikanku, kuduskan hatiku, sucikanku, Thank you God, sucikanku, kuduskan hati kami Tuhan. Thank you God, thank you Jesus. Mari berdoa bersama-sama, angkat tanganmu. Tuhan, ini kami, ubah hati kami menjadi seperti hati-Mu. Kami mau, Tuhan, kami mau menjadi serupa dan segambar dengan diri-Mu ya Tuhan. Biar Kau dapati kami selalu berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ibadah Natal Pasutri akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2023 pukul 6 sore sampai dengan 9 malam. Ibadah Natal ini akan dilayani oleh Bapak Sumarno Kosasi yang disertai dengan jamuan makan malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, dapat menghubungi Bapak Hengki dengan nomor 0822 8206 2888 atau dapat menghubungi PIC ibadah masing-masing dan juga dapat mendaftar secara online. Ibadah raya kita tanggal 16 sampai 17 Desember 2023 yaitu ibadah raya Sabat, ibadah raya 1, 2, 3 serta ibadah Natal gabungan Renew dan Get akan dilayani oleh Bapak Seno Wijaya dari Abalov Jakarta. Pada tanggal 12 Desember 2023 akan dilaksanakan Natal PGPI pukul 18.30 IB bertempat di GPDI KONI 1 Jambi. Mari Bapak Ibu terkasih untuk kita boleh hadir bersama-sama.
Mari para jemaat dan pelayan untuk bergabung berdoa berpuasa bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 12 WIB di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah kudus Reza Hansaputra dan Serli Puspitasari pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 8 sampai 9.30 WIB di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Lalu Sandy Aditya Saputra dan Bella Aurelia Nantini pada tanggal 16 Desember 2023 pukul 10.30 sampai 12 WIB di Swiss Bell Hotel, serta Natalia Blenzis dan Darsono pada tanggal 23 Desember 2023 pukul 10 sampai 11.30 WIB di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Mari kita doakan agar mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Natal bersama pada tanggal 25 Desember 2023 akan dilaksanakan 2 kali ibadah, yaitu ibadah yang pertama pukul 7.30 WIB, ibadah gabungan dari ibadah raya 1, 2, Tionghoa dan Get, lalu ibadah kedua pukul 5 sore, ibadah gabungan dari ibadah raya Sabat, ibadah raya 3, dan Renew, yang bertempat di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Mari setiap kita boleh hadir bersama-sama merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucapkan selamat datang di keluarga Pelita Community Jambi. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, jika belum ada ibadah yang menetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dan beribadah bersama kami. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikian Pelita News Gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Setelah ini kita akan menyaksikan bersama-sama. Tadi pujian penyembahan sudah, tari-tarian sudah, penampilan anak sekolah minggu sudah. Biasanya apa lagi nih? Iya, drama. Kita akan saksikan dari artis-artis dari jauh di luar sana. Mari kita sama-sama saksikan, kita beri tepuk tangan yang paling meriah. Seorang wanita yang sedang melakukan pekerjaannya. Kita beri tepuk tangan yang meriah dulu yuk. Di mana ada seorang wanita Biar semangat. yang sedang melakukan pekerjaannya. Sayang, aduh cepat, sinilah, duduk sini. Sayang, marilah, cantik. Sampai kapan aku harus begini? Yesus, Guru, siapa dia? Aduh, di mana? Di mana dia? Di mana sayang? Sayang, di mana kamu? Di mana ya? Di mana?
Sementara itu, di bait Allah, di mana berkumpul para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini tidak boleh dibiarkan. Kalau begini terus, hilang pemasukan kita. Betul sekali. Sejak ada Yesus, orang-orang jadi tidak percaya lagi kepada kita. Mereka lebih memilih mengikuti Dia. Kalau begitu, kita harus cari cara untuk menjebaknya. Ya, betul. Tapi bagaimana caranya? Aha, kita bawa seorang wanita yang kedapatan berzina ke hadapan Yesus. Dengan begitu, kita bisa menjebaknya. Benar sekali. Jika Yesus menghukum wanita itu, ia akan kelihatan tidak berbelas kasihan. Tapi jika Yesus mengampuninya, berarti ia melanggar hukum Musa. Benar. Ayo kita lakukan. Di hari itu, Yesus sedang mengajar orang banyak. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan memperoleh kemurahan. Tetapi wanita itu hanya bisa melihat dari jauh. Sungguh indah apa yang dikatakan Yesus. Tetapi aku hanyalah orang berdosa yang tidak layak untuk diampuni. Adakah kemurahan Tuhan sehingga Dia mau mengampuniku? Mungkin itu hanya khayalan. Hai sayang, kemana saja kamu? Ayolah, mau lari kemana lagi kamu? Sinilah, ayo. Hei, itu dia orangnya. Tangkap dia. Jangan, Rabi. Ampuni saya, Rabi. Jangan, Rabi. Hei, orang berdosa tidak layak untuk diampuni dan harus dihukum. Kamu layak mati dirajam. Ampuni saya, Rabi. Jangan, Rabi. Dasar perempuan kotor, Berzina, najis kau. orang berdosa harus dibunuh. Lalu dibawalah perempuan itu ke hadapan Yesus. Rabi, perempuan ini kedapatan berzina. Menurut hukum Musa, Wanita ini harus dilempari hingga mati. Apakah pendapatmu mengenai hal ini? lempar, 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 lempar. Guru, bagaimana? Guru, bagaimana ini? Gimana guru? Bagaimana guru? Guru, bagaimana? Barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan ini. Seperti wanita yang tersungkur di bawah kaki
worship you. Adonai, I worship you. Adonai, I worship you. Yeshua HaMashiach. Adonai Elohim. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Belum pernah ada kasih di dunia. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari kita angkat tangan kita. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui
umat-Mu pagi hari ini. Kami kagum akan kasih-Mu yang sempurna. Kami kagum akan kasih-Mu yang ajaib, yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Siapa kami Tuhan, sehingga Engkau mau meninggalkan kemuliaan-Mu dari surga dan Kau turun ke dalam dunia. Engkau lahir di kandang yang hina, bahkan Kau mati di dalam keadaan yang paling hina bagi manusia. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini, di saat kami boleh bersukacita merayakan Natal. Tapi biarlah di balik sukacita itu kami mengerti dan memahami betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Bahkan biarlah kasih yang sudah Kau nyatakan dalam hidup kami itu mengalir dalam hidup kami, mengalir dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Biarlah kami murah hati, sama seperti Engkau Bapa kami murah hati bagi kami. Pagi hari ini kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat hari Natal. Kalau hari ini kita sudah merayakan Natal, walaupun mungkin secara kalender nanti tanggal 25. Tema Natal kita tahun ini adalah Grace. Karena kalau bicara tentang Natal, kalau diramu dalam satu kata, maka akan muncul yang namanya kata grace atau anugerah. Nah, bicara tentang anugerah, berkali-kali saya sudah katakan, apa itu anugerah Bapak Ibu? Anugerah itu adalah dari sisi Allah, Allah tidak wajib memberi atau melakukan sesuatu bagi kita. Tapi Allah mau lakukan. Nah, dari sisi manusia, grace, anugerah itu artinya kita nggak layak menerima apa yang Allah berikan, apa yang Allah lakukan dalam hidup kita. Tapi dengan iman kita terima. Itulah anugerah. Dan berbicara tentang anugerah, kita tahu itu didasari oleh yang namanya kemurahan hati Bapa. Makanya sepanjang tahun ini kita sudah belajar bagaimana kita menjadi murah hati sama seperti Bapa kita murah hati. Bapa yang tidak wajib memberikan Yesus anaknya yang tunggal bagi kita, tapi Dia berikan bagi kita. Makanya kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 32, di situ dikatakan apa? Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal, tapi yang memberikannya bagi kita. Bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Itulah kemurahan hati Bapa. Sehingga Dia menganugerahkan, Dia memberikan sesuatu yang harusnya enggak wajib Dia berikan. Karena jelas firman Tuhan katakan semua manusia berdosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi sekali lagi kita bersyukur di momen perayaan Natal pagi hari ini untuk kemurahan hati Bapa. Sehingga Dia memberikan Yesus, anak yang tunggal. Dan melalui drama yang kita lihat tadi, Yesus juga tidak wajib untuk memberikan pengampunan bagi wanita yang berdosa itu. Dia punya hak untuk melempar batu, merajam wanita itu sampai mati. Karena seperti apa yang Yesus katakan, barang siapa yang tidak berdosa, dia yang boleh lebih dahulu melempar perempuan itu. Dan kita tahu, Yesus yang adalah Tuhan, Yesus yang adalah Allah, tentulah Dia pribadi yang tidak berdosa. Artinya apa? Artinya harusnya Yesus punya hak untuk melempar. Yesus punya hak untuk menghukum dan menghakimi.
Tapi itu enggak dilakukan oleh Yesus. Yesus enggak wajib memberi pengampunan karena dia punya hak untuk menghakimi. Tapi sekali lagi bersyukur melalui momen Natal ini kita diingatkan bahwa Allah kita murah hati. Sehingga dia mau melakukan sesuatu yang harusnya dia enggak perlu lakukan. Meninggalkan segala kemuliaan, keagungannya di tempat yang maha tinggi. Bahkan kita tahu berbicara tentang kisah Natal, biasanya kita akan dihiasi dengan palungan, kandang domba. Karena kita tahu dari apa yang firman Tuhan catat, dalam kemuliaannya dia tinggalkan dan kemudian dia datang dalam rupa seorang manusia dalam kehinaan. Tapi sekali lagi bersyukur, itulah kemurahan hati Bapa kita. Dan tentu kenapa Bapa kita itu murah hatinya? Karena dia adalah kasih. Makanya 2 bulan ini Bapak Ibu kita sudah belajar menutup fokus tahun ini, yaitu hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Dan inilah yang harus menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita baca dulu ayatnya di dalam Titus pasalnya yang ketiga, ayat yang keempat mulai. Titus pasal yang ketiga ayat yang keempat mulai. Firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Biarlah melalui ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini, kalau boleh saya memakai istilah ini menjadi transisi untuk kita mengakhiri tahun 2023 dan kita memasuki tahun yang baru tahun 2024 dengan fokus berbuah yang tetap. Kenapa sekali lagi? Sebagaimana ayat-ayat yang kita baca hari ini, kita bersyukur buat kemurahan hati Bapa sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Supaya kita yang harusnya binasa karena dosa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Dan tentu hidup yang kita hidupi itu bukan hanya sekedar kita jalani begitu saja, tapi sebagaimana fokus tahun ini, Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang murah hati. Dan saya sudah sampaikan prinsip murah hati itu sederhana Bapak Ibu dari Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya yang tunggal tapi memberikannya bagi kita untuk pengampunan. Maka perkara yang lain itu adalah perkara yang mudah untuk kita bisa lakukan. Artinya kalau kita bisa menjadi pribadi yang suka mengampuni, bisa mengampuni, mudah mengampuni, maka untuk melakukan pekerjaan pelayanan yang lain itu adalah perkara yang mudah. Dan saya mau katakan ketika kita murah hati, kita bisa mengampuni, kita bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Itulah yang namanya berbuah. Nah sepanjang tahun ke depan kita akan belajar bagaimana hidup kita menghasilkan buah. Dan sekali lagi itu dimulai dari hati yang dipenuhi dengan kasih Allah. Kasih yang memampukan kita bermurah hati. Dan sekali lagi standar utamanya adalah ketika kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau engkau pasangan suami istri, mungkin pasanganmu salah dan kau rasanya punya hak untuk menghakimi dan menghukum pasanganmu. Tapi bukan seperti itu hidup kita Bapak Ibu. Kita mau mempraktekkan kasih Bapa.
yang penuh kemurahan hati. Sehingga memberikan anugerah, sesuatu yang gak wajib dia lakukan, tapi dia lakukan. Coba cek hidupmu hari ini. Ketika rasanya engkau merasa engkau punya hak untuk memarahi pasanganmu, engkau punya hak untuk ngomelin karena kesalahan yang jelas-jelas dia buat, apakah engkau mempunyai kasih untuk engkau mengampuni? Bahkan kalau Bapak Ibu masih ingat ayat yang disampaikan Rudi beberapa waktu yang lalu di dalam Ibrani 8 ayat yang ke-12. Boleh tampilin ayat ini? Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Mari praktek kasih yang murah hati itu, dan saya selalu berkata mulai dari rumah tanggamu. Mulai dari orang-orang yang terdekatmu, orang yang mungkin bisa buat salah. Jangankan pasanganmu, ngomong kanan kiri. Yang bawa suami, yang datang dari suami istri, aku juga bisa buat salah loh. Bukan cuman kamu yang bisa buat salah, aku juga bisa buat salah. Tapi orang yang hatinya dipenuhi dengan kasih Allah, yang murah hati itu. Ayat ini katakan apa? Aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahannya. Prakteknya sederhana waktu pasanganmu, waktu orang tuamu, waktu anakmu, waktu orang lain berbuat salah. Apakah engkau masih punya hati yang penuh dengan belas kasihan? Bapak Ibu perlu belajar dari Daud. Saya nggak punya banyak waktu di momen ini. Cerita bagaimana hati Daud. Ketika membaca 2 Samuel pasal 1, saya katakan saya bertobat. Saya bertobat Bapak Ibu. Daud waktu dengar Saul mati, yang jelas-jelas kita tahu Saul itu berusaha membunuh dia beberapa kali, mengejar-ngejar dia bertahun-tahun sampai hidupnya susah. Tapi ketika orang yang berusaha membunuhnya, menyakiti hatinya, mati. Daud sedih Bapak Ibu, Daud gak bersuka cita. Kenapa saya katakan saya bertobat? Saya diingatkan peristiwa 10 tahun yang lalu lebih kurang. Waktu saya diperlakukan gak adil. Waktu saya diberhentikan dari sebuah institusi atau sinode. Bukan karena saya melakukan hal jahat. Tapi kan kemudian beberapa waktu singkat cerita akhirnya saya diangkat dalam sebuah jabatan di tingkat provinsi. Dan orang yang menandatangani surat pemberhentian saya itu cuma jadi wakil saya. Hari itu hati saya agak berbunga-bunga Bapak Ibu. Saya pikir Tuhan bela saya. Tuhan tunjukkan orang yang memecat saya sekarang cuma jadi wakil saya. Hari itu 10 tahun yang lalu. Tapi ketika baca 2 Samuel pasal 1. Saya bertobat, Tuhan ampun. Ternyata 10 tahun yang lalu sikap hatiku salah. Jujur Bapak Ibu, ketika ada orang yang menyakiti hatimu, engkau sudah praktek firman Tuhan, engkau ampuni, engkau sudah ampuni, clear. Engkau taat firman Tuhan, engkau ampuni. Tapi tiba-tiba engkau dengar sesuatu tentang orang yang menyakitimu mengalami hal yang buruk. Coba periksa hatimu hari ini. Engkau seneng gak? Jangan-jangan pakai kesaksian di mimbar, puji Tuhan, Tuhan bela. Seperti itukah kita? Ternyata Daud gak seperti itu dan saya tahu Bapak gak seperti itu. Yang saya katakan saya bertobat, Tuhan ampuni. Kalau ketika saya dengar kabar buruk tentang orang yang pernah menyakiti hati saya, ada sedikit saja di sudut hati saya rasa senang. Ternyata itu enggak, itu salah. Nah inilah artinya punya kasih yang bisa menaruh belas kasihan terhadap kesalahan. Bahkan ayat berikutnya dikatakan dalam Ibrani pasal 8 ayat 12 apa? Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kalimatnya bukan begini Bapak Ibu, bukan ia tidak mengingat-ingat dosa mereka, bukan. Mengingat-ingat dosa dan tidak mengingat dosa-dosa itu dua hal yang berbeda. Enggak nginget kesalahan saja itu sudah luar biasa. Coba suami istri, ya maaf, khususnya para wanita itu kan paling, memang kayaknya wanita kan sudah disetting seperti itu. Wanita itu hidupnya di masa lalu.
dan hari ini. Kalau pria itu hidupnya hari ini dan masa depan. Makanya ada begitu banyak keluarga yang harus pemberesan. Suami udah ngomong, Pak, masa masalah 10 tahun yang lalu, aku sudah minta maaf, udah selesai. Tiba-tiba muncul masalah hari ini, diingat lagi Pak, 10 tahun yang lalu. Dan biasanya banyak suami yang akhirnya responnya salah. Kan itu dulu sudah selesai, aku udah minta maaf. Dan berkali-kali saya selalu ajari para pria, kalau seandainya istri masih tiba-tiba ingat kesalahanmu, ya udah tinggal apa? Minta maaf, maaf ya sayang, waktu itu aku menyakiti hatimu. Udah selesai, jangan dipanjang-panjangin. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti sanggup melakukan hal itu, amin. Kenapa? Karena ada kasih Bapa dalam hidup kita. Kasih yang murah hati. Kasih yang bisa memberikan anugerah. Sesuatu yang gak wajib kita lakukan. Kalau jelas-jelas pasangan kita, anak kita, orang tua kita melakukan kesalahan. Memang secara standar umum kita gak wajib melakukan kebaikan. Gak wajib kita mengampuni, gak wajib. Kita punya hak membalas. Tapi bukan seperti itu hidup orang percaya, amin. Jadi mari momen Natal hari ini. Saya cuma mau mengingatkan melalui firman Tuhan. Biarlah kemurahan hati Bapa itu menjadi bagian dalam hidup kita. Dan sebagai yang terakhir saya akan baca ulang Titus pasal 3 ayat yang ke-8. Perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya. Perkataan apa? Yang ayat 4 tadi Bapak Ibu, tentang kemurahan, tentang anugerah, tentang kelimpahan kasih karunia, tentang kebaikan Tuhan. Itu perkataan itu benar. Dan kita mau supaya kita semakin kuat. Supaya apa Bapak Ibu? Agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh. Mari baca sama-sama ayat ini, mulai kata sungguh-sungguh, 1, 2, 3. Sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Ini yang mau kita lakukan sepanjang tahun ke depan, bahkan sepanjang umur hidup kita, amin. Karena kita sudah menerima kasih yang sempurna itu. Kita sudah menerima anugerah terbesar dalam hidup kita, yaitu menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sebab itu mari sungguh-sungguh berusaha. Sama-sama lagu, katakan lagi, sungguh-sungguh berusaha. Ngomong kanan kiri, sungguh-sungguh berusaha. Amin Bapak Ibu. Saya berdoa Bapak Ibu sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan hal-hal baik. Dan berkali-kali saya katakan, mulailah dari rumah tanggamu. Saya sangat diberkati 5 tahun terakhir CMN punya fokus starting from your home. Karena memang firman Tuhan itu harus mulai dari rumah. Dari pujian anak-anak tadi kita udah diajar 4M Bapak Ibu. Lagu pujian Tamborin tadi katakan Tuhan pulihkan hidup. Saya berdoa sepanjang tahun ke depan Bapak Ibu menghasilkan buah. Dan buah itu tetap, amin. Jangan sepanjang tahun depan, bukan saya mau melepaskan tanggung jawab, enggak Bapak Ibu, berkali-kali saya katakan saya enggak melepaskan tanggung jawab. Tapi alangkah ringannya hati saya kalau enggak sepanjang tahun saya harus ngurusi jemaat yang berantem. Ya enggak Bapak Ibu? Ngomong kanan kiri, berusaha sungguh-sungguh. Suami istri ngomong, yuk kita berusaha sungguh-sungguh ya. Berusahanya harus sungguh-sungguh Bapak Ibu. Rasanya lagi emosi pengen, tapi ingat berusaha sungguh-sungguh. Aku berusaha sungguh-sungguh bisa terima kamu apa adanya. Amin Bapak Ibu. Bayangin kalau semua jemaat berusaha sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik. Mulai dari pasangannya. Apa enggak rumah tangga Bapak Ibu damai. Terus menjadi inspirasi bagi keluarga yang lain. Amin. Jadi ingat Natal tahun ini kata kuncinya apa? Berusaha sungguh-sungguh melakukan hal yang baik. Karena ayat ini katakan itulah yang baik dan berguna bagi manusia. Itu artinya berguna bagi kita dan juga berguna bagi manusia yang lain. Itulah buah Bapak Ibu. Jadi mari kita bersyukur melalui momen Natal ini.
buat grace, buat anugerah terbesar yang Bapa berikan. Karena kemurahan hatinya. Sebab Allah adalah kasih. Mari saya undang semua tim profetik. Selanjutnya saya serahkan kepada tim profetik. Mati lampu total. Kalau mati lampu total. Hari kelahiran Tuhan bagi kita semua. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu. Engkau membawa cahaya bagi hidup kami Tuhan.
Raja telah lahir. Raja Shalom. Oh, lahir Raja Shalom. Lahir Raja Shalom. Tetap mengangkat lilin yang menyala. Biar ini menjadi tindakan iman dan profetik kita untuk berusaha sungguh-sungguh melakukan perbuatan baik. Mungkin kecil, gak berarti sepertinya, hanya seperti lilin di tengah kegelapan dunia. Tapi di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari engkau berkomitmen, Tuhan, aku mau berusaha sungguh-sungguh melakukan hal yang baik. Sekecil apapun. Karena aku percaya kasih-Mu memampukan aku. Mulai dari keluargaku, dengan pasanganku ketika dia mungkin melakukan hal yang salah. Tapi aku berusaha sungguh-sungguh melakukan hal yang baik. Bukan menghakimi, bukan menuntut, tapi mengampuni, menaruh belas kasihan, bahkan tidak mengingat dosa-dosa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih di akhir dari ibadah perayaan Natal tahun ini. Apa yang kami lakukan ketika kami mengangkat lilin yang kecil di tengah kegelapan ini. Ini komitmen kami, Tuhan. Kami mau berusaha sungguh-sungguh melakukan hal yang baik. Dan kami pasti mampu. Karena kasih-Mu sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Kasih yang memampukan kami murah hati. Sama seperti Engkau Bapa murah hati. Bapa yang memberikan Yesus bagi kami. Memberikan pengampunan bagi kami. Menerima kami apa adanya. Kasih yang sama itu ada dalam hidup kami. Sehingga kami boleh melakukan hal yang baik. Dan itu baik dan berguna bagi kami. Bahkan bagi orang-orang di sekeliling kami. Supaya hidup kami Kau dapati menghasilkan buah, Tuhan. Dan buah kami itu tetap. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Roh Kudus tolong setiap kami umat-Mu. Mampukan kami. Supaya menghasilkan buah yang tetap. Dan Engkau dipermuliakan. Bapak, terima kasih kalau sebentar kami akan menikmati berkat Tuhan, makan, minum, fellowship. Biarlah kami boleh melakukan hal yang baik satu dengan yang lain. Supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Kudus sucikan dengan firman kami makan minum. Dan kalau kemudian kami pulang ke rumah masing-masing, biarlah tangan kuasa-Mu menyertai kami. Tangan kemurahan-Mu melimpahi hidup kami di sepanjang minggu ini. Sehingga minggu yang akan datang kami boleh datang lagi beribadah kepada-Mu. Memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal. Tuhan berkati. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año, felicidad. I wanna wish you
Happy New Year.